makan itu cari ubi, cari singkong, tapi orang Papua pusing cari beras. Dan beras, kamu pasti tahu bagaimana sebenarnya beras itu tidak banyak yang ditanam di Papua sini, sehingga beras ini memang dia harus didatangkan dari luar Papua. Dan kamu bisa cek juga beras dari negara-negara Asia lainnya juga lebih besar begitu. Jadi sebenarnya memang kondisi ketergantungan terhadap barang tertentu itu bahkan dia punya sistematisnya tuh bukan hanya sistematis lokal atau nasional negara Indonesia ini saja, tapi juga bagaimana deh berkaitan dengan aktivitas ketergantungan global begitu terkait dengan perbatasan hak di Papua. Terus data sini kami bisa cek, saya pikir banyak sekali kami bisa cek tentang pelanggaran HAM terhadap perempuan kah, terhadap laki-laki kah. Bahkan baru-baru ini kan kita tahu bersama ada operasi militer ada operasi militer di daerah Duga, Puncak, terus di mana lagi, Intan Jaya. Nah ternyata di tempat-tempat ini dong kenapa melakukan operasi militer? Ya jelas karena ada sumber daya alam. Terus masyarakat dengan tenaga sisa, yang saya bilang sekarang hadir dengan tenaga sisa, tapi masih tetap eksis untuk berjuang melawan. Dan stigma yang berbagai macam dengan tidak jelas itu terus dilontarkan kepada orang Papua itu sendiri. Nah hal ini yang kemudian saya pikir menjadi masalah juga, masalah dan realita, bukan masalah tapi realita hari ini, karena banyak masalah yang dia benar-benar membuat orang Papua semakin terhimpit. Akhirnya ada yang melawan, ada juga yang pasrah dengan kondisi hari ini. Terus saya mau cerita sedikit soal perlawanan yang pernah dorong oleh kaum mahasiswa maupun rakyat itu. Misalnya saya tadi bilang banyak aksi-aksi menolak Otsus. Jadi setiap tahun tuh ada saja lagu untuk menolak Otsus, karena memang paketan kebijakan ini dia memang tidak berpihak ke rakyat. 2005, terus kemudian di 2009 atau 2011 begitu dong tetap aksi besar-besarannya. Terus sampai misalnya hari ini perlawanan di petisi rakyat Papua ini juga terjadi. Dan memang di petisi rakyat Papua itu dia punya fokus itu bagaimana sebenarnya kita bisa mengumpulkan data bahwa ya hari ini ada sekian banyak orang Papua yang menolak Otsus. Kenapa? Karena memang data ini sangat penting. Aksi berkali-kali, tapi kita tidak ada data bahwa kita memang siap menolak Otsus itu percuma. Jadi memang kenapa PRP ini sendiri deh fokus pada penggalangan petisi begitu. Dan saya pikir yang paling penting tuh orang yang mengisi petisi itu deh menyadari bahwa memang dia secara realitas di dalam kehidupannya tuh dia benar-benar menolak Otsus gitu. Dan jalan terbaik untuk penolakan Otsus itu solusinya apa ya, menentukan nasib sendiri dari jalur sipil politik. Dan mungkin dia disebut ilegal karena itu tidak melibatkan rakyat mau lain, yang dikasih lain gitu. Meskipun nyanyiannya masih sama, hak menentukan nasib sendiri, tapi paling penting kita harus memahami bahwa hak menentukan nasib sendiri ada dua hal, yaitu ekonomi sosial budaya atau sipil politik. Misalnya ada data di depan kamu semua, misalnya yang dirilis oleh ICP soal 1.700 perempuan yang diwawancarai oleh LIPI dan Komnas HAM. Dia mengalami pengalaman kekerasan misalnya dong dapat pengalaman KDRT, terus akhirnya dong lapor ke polisi, ternyata polisi juga melakukan hal yang sama, jadi macam diabaikan begitu. Atau misalnya ada perempuan yang mencari makan di hutan, karena tadi saya bilang di masyarakat ada tuh dong cari makan di hutan misalnya, tapi justru dong dituduh bahwa dong tuh memberi makan untuk OPM dan lain-lain gitu. Saya pikir ini salah satu fakta yang terjadi di sebelum 2015, bahwa bagaimana sebenarnya
kekerasan itu bahkan di lingkungan yang paling dekat sekali dengan kita. Nah, sehingga saya pikir misalnya teman-teman perempuan hari ini diskusi, bukan hanya perempuan, ada laki-laki juga, karena memang paling penting bagaimana kita harus tahu dulu dasar masalahnya itu apa, supaya ketika kita melihat pakai platform apa saja, tapi kita tahu perjuangan kita tuh perjuangan menuju kemana gitu. Terus mungkin ini sedikit saja hambatan terbesar itu memang di kapitalisme dan kolonialisme. Kapitalisme tadi yang saya bilang seperti kepentingan pemodal besar di berskala global, lokal sampai lokal Papua nih, terus ada kolonialismenya juga. Terus sedikit yang saya ini terakhir ya, di secara tatanan negara misalnya, tatanan negara saja tuh deh memperlakukan orang Papua tuh dengan kekerasan secara luas umum. Sampai ke tatanan paling kecil itu juga dia akan tetap pada posisi kekerasan itu di domestik. Misalnya itu akan kekerasan tuh, macam misalnya dia bilang laki-laki Papua, perempuan Papua tuh kasar-kasar, jahat-jahat, apalagi keras-keras, kalau gimana ya, jahat-jahat, keras-keras begitu. Tapi kenyataannya itu bukan hal yang begitu saja. Itu sebenarnya adalah situasi yang diajarkan negara kepada orang yang di wilayah tertentu itu. Dia mengalami kekerasan setiap hari, maka budaya yang akan tercipta ya budaya kekerasan. Kalau budayanya kedamaian ya mungkin akan terjadi kedamaian. Dan memang di sini saya tulis perempuan itu adalah yang akan menjadi korban itu memang perempuan dan anak dan kaum minoritas lainnya. Oke, mungkin sedikit dari saya itu dulu nanti untuk diskusi, nanti mungkin kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Halo. Dengar. Iya. Kita sudah sama-sama sudah menerima materi dari kawan Sugeng sendiri. Jadi di sini mungkin ada, bukan mungkin tapi ada pertanyaan. Tadi saya ada kontrol di SMS tapi tidak ada. Jadi ada kawan-kawan yang ingin lemparkan pertanyaan, begitu langsung saja. Jadi awalnya kasih kenalkan dulu, terus dari mana langsung pertanyaan. Mungkin siapa? Abang Ego kan ada toh, mungkin abang disampaikan. Oh dia suka Revo Wisel nih beliau. Iyo, Abang Ego deh suruh masuk, iya. jadi nanti Abang Ego sampaikan baru pertanyaan di sesi terakhir saja. Hormat. Oke. Baik, selamat malam Bun Emmanuel. Di sini kita sudah lanjut, jadi sekarang saya akan alihkan waktu ke Bun sesuai dengan kita punya topik. Dan di sini kita semua berharap untuk mendengarkan dan kita akan memahami sama-sama. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan akan berikut, kita akan lanjut. Nah, di sini saya akan sedikit kasih kenalkan. Mungkin kayaknya kita sudah semua kenal. Tidak pernah tatap mata, tapi sering berita-berita Papua yang naik di TV berita. Kita sudah kenal Bun sendiri. Dan selamat malam, sudah ada banyak kesibukan tapi sudah bergabung dengan kami di sini. Saya langsung saja kasih waktu ke Bun. Terima kasih. Siap, terima kasih. Yang pertama, saya senang bisa diskusi dengan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, saya minta maaf saya tidak sempat buat
materi, tapi dengan depo judul yang bagus ini, sepertinya nanti saya akan tulis. Ya, jadi belakangan baru saya akan kirim materinya. Terima kasih. Saya tadi sempat dengar apa yang Susan jelaskan, tapi saya nanti akan jelaskan juga. Saya kurang tahu kalau nanti ada kesamaan atau mungkin beda, nanti tinggal disesuaikan ya. Yang pertama berkaitan dengan kalimat otsus itu ilegal, itu mungkin kami bisa lihat dari fakta di mana perumusan otsus itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Di dalam pasal tersebut dia menyebutkan bahwa perubahan undang-undang itu diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, itu kemudian menunjukkan bahwa yang harus kemudian diusulkan itu adalah rakyat Papua. Apapun bentuk yang diusulkan itu semestinya diterima oleh DPR RI maupun juga pemerintah pusat. Namun yang kami lihat pada prakteknya itu pada prinsipnya di semua daerah di Papua itu mayoritas menyerukan penolakan otsus, sehingga mayoritas gerakan demokrasi penolakan otsus ini dibungkam ruang demokrasinya oleh aparat keamanan. Hanya ada beberapa daerah yang kemudian mampu menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapatnya dengan tegas. Mungkin yang jelas kita ketahui bersama secara umum seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Papua Barat melalui MRP yang tegas pernyataan mereka ya terkait otsus ini. Sementara di Provinsi Papua, itu khususnya di Kabupaten Dogiai, yang memang rakyatnya selama beberapa hari itu ada 2 kali aksi dengan tegas turun ke jalan dan menyatakan sikap penolakannya. Selanjutnya aspirasinya disampaikan kepada DPRD dan DPRD-nya sempat membawa aspirasi tersebut ke DPRP. Sementara di daerah lain termasuk di Jayapura itu mayoritas ruang demokrasi para mahasiswa yang kemudian menyuarakan itu serta pemuda yang menyuarakan itu dibungkam. Kita beberapa kali sibuk mendampingi mahasiswa yang kemudian ditangkap pasca aksinya dibubarkan. Mereka bahkan mengalami tindakan represif sampai banyak yang kemudian berdarah-darah. Selain itu, MRP dalam agenda MRP di Provinsi Papua dalam agenda RDP mereka itu di semua wilayah adat yang masuk dalam Provinsi Papua itu dihambat
di Wamena untuk wilayah perwakilan Lapago. Itu di bandara mereka sudah langsung dihadang sama warga yang juga di situ ada polisi. Yang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri yaitu loh, ini kan MRP, kenapa bisa kemudian dibatasi oleh polisi? Yang berikutnya itu di wilayah Mepago itu juga sama, sampai ada asosiasi Bupati Mepago itu menyatakan sikap untuk menolak, jangan sampai ada RDP di sana. Nah, selanjutnya di Animha itu sampai beberapa anggota MRP ditangkap polisi. Sementara di Jayapura, di kantor MRP sendiri, apabila agenda yang mau dilakukan itu berbau ataupun isunya isu RDP, langsung didatangi oleh aparat keamanan dengan 2-3 lebih truk dengan lengkap menggunakan senjata dan sebagainya. Nah, ini fakta pembungkaman ruang demokrasi baik rakyat maupun juga institusi legal yang dibentuk oleh undang-undang pidana. Implementasikan pasal 77 berkaitan dengan untuk mengusulkan ataupun memberikan pendapat atau draft terkait otsus. Nah, sementara itu khusus bagi teman-teman PRP sendiri, ruang demokrasinya juga diungkap sampai kemudian yang terakhir juru bicaranya ditangkap dengan alasan yang menurut saya mengada-ngada. Dalam media, Humas Polda menyampaikan bahwa dia adalah juru bicara PRP. Tapi kemudian dia ditersangkakan dengan pasal-pasal yang sama dengan 7 Tapol dalam peristiwa aksi anti rasis di tahun 2019. Jadi antara isu yang kemudian dinaikkan sama pasal yang digunakan itu berbeda. Nah, ini kemudian menunjukkan memang sudah ada stigma yang kemudian diberikan kepada kelompok-kelompok politik untuk tidak menyuarakan atau bahkan tidak menghambat proses perumusan perubahan undang-undang otsus. Yang terdekat yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh MRP melalui Mahkamah Konstitusi ini pun dihambat dengan alasan COVID. Padahal dari pantauan kami di pengadilan negeri itu sidangnya jalan biasa-biasa saja. Seperti yang kami lihat dalam kasus salah satu kawan anggota KP KK Jakarta yang sampai saat ini sedang disidang di pengadilan Jakarta itu kan jalan terus. Tapi di MK menggunakan dalil pembatasan sehingga tidak melakukan pembahasan terkait gugatan MRP Papua Barat maupun Papua terkait kewenangan merumuskan kebijakan. Dan akhirnya beberapa waktu lalu kuasa hukum dari MRP Papua Barat maupun Papua mencabut gugatannya. Nah, yang menarik adalah pernyataan dari kuasa hukum daripada MRP maupun MRP Papua Barat maupun Papua ketika menarik gugatannya. Dia menyampaikan bahwa perumusan Undang-Undang Otonomi Khusus ini menunjukkan abuse of power. Jadi
dia menyampaikan bahwa ini murni ada dominasi maupun intervensi dari pusat atas perumusan ini. Nah, itu mungkin istilah hukum tata negara dalam konteks lihat ini. Namun dalam konteks pasal 77 sendiri secara singkat kita sudah bisa lihat ini. Semestinya dari rakyat ke MRP dan juga DPRP selanjutnya diberikan kepada DPR RI dan juga pemerintah. Namun yang terjadi ini kan DPR RI dan juga pemerintah pusat yang merumuskan selanjutnya memberikan ke Papua untuk dijalankan. Nah ini kemudian kita lihat yang dipraktekkan malah terbalik, bukannya dari rakyat ke pemerintah pusat, namun dari pemerintah pusat ke rakyat. Nah, disinilah yang kemudian kami bisa menyimpulkan secara hukum bagian dari perumusan Otsus ini ilegal karena kemudian dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Atas dasar itulah kami bisa menyimpulkan bahwa sejak dalam perumusannya sudah kemudian ilegal. Nah, selanjutnya dari pasal-pasal yang kemudian kami lihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu kurang lebih ada 19 pasal ya. Dari 19 pasal itu ada beberapa yang masuk dalam kategori pasal lama, hanya saja ditambahkan redaksi ayat-ayatnya. Juga ada juga yang ditambahkan pasalnya dari pasal yang sebelumnya hanya contoh 68, tapi kemudian ada pasal 68A. Nah ini yang kemudian kami setelah hitung semuanya yang dirubah itu ada kurang lebih 19 pasal. Nah ini karena kemudian yang diminta oleh rekan-rekan yaitu terkait dampaknya, maka mungkin yang pertama yang akan saya coba jelaskan terkait dampak yang akan sangat jelas terjadi di Papua itu berkaitan dengan pendekatan keamanan. Nah, teman-teman lihat sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 ini itu di Kabupaten Duga, di Kabupaten Intan Jaya, di Kabupaten Mimika, dan juga di Kabupaten Puncak Papua itu kan ada pendropan pasukan ke sana. Nah, pendropan pasukan ini kalau kami telusuri secara hukum itu diatur jelas di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ mengatur tentang mekanisme pendropan pasukan. Nah, dalam mekanismenya pendropan pasukan itu harus dilakukan dengan dasar Kepres, keputusan Presiden, di mana keputusan Presiden itu akan dikeluarkan setelah ada rekomendasi dari DPR RI. Nah, kewenangan dalam pasal 4 Undang-Undang Otsus itu berkaitan dengan masalah pertahanan keamanan, kemudian politik luar negeri, monitor, fiskal, agama, peradilan, dan kewenangan tertentu di bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu diatur oleh
pemerintah pusat. Jadi bentrokan pasukan yang tadi saya sebutkan itu semuanya diperintahkan oleh pusat. Apa dasar hukumnya? Ada di dalam Otsus yang menyebutkan terkait pertahanan kewenangan bagian dari kewenangan pusat. Begitu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam tubuh TNI itu sudah dibentuk salah satu institusi ya, yang namanya adalah Kogab Wilhan. Di Papua, Kogab Wilhan 3 ya, yang kemudian beroperasi dan markasnya di Timika. Saya dapat data kalau Kogab Wilhan ini itu akan melakukan tugas untuk menjalankan MOU yang dibuat oleh PT Freeport dengan TNI yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember tahun 2019 di Jakarta. Setelah penandatanganan itu, kemudian berapa minggu kemudian tugas itu diberikan kepada Kogab Wilhan. Mungkin teman-teman juga melihat berita ya. Setelah Kogab Wilhan itu ada berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Nduga, kejadian yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, kejadian yang terjadi di Kabupaten Puncak, kejadian yang terjadi di Kabupaten Mimika, itu kan semua langsung dibicarakan oleh Humas Kogab Wilhan. Nah, dengan fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas pasukan yang ada di beberapa tempat tadi itu ada di bawah kendali Kogab Wilhan tadi. Sementara Kogab Wilhan sendiri itu dibentuk dan juga ditunjuk dan juga dilantik oleh pusat, yang mana dasar hukumnya dalam Otsus yang menyatakan bahwa kewenangan pertahanan keamanan ada di pusat. Nah, dalam perubahan undang-undang Otsus ini, kewenangan itu masih tetap di pusat. Artinya dari tahun 2021 ini sampai nanti itu bentrokan pasukan masih tetap dikendalikan oleh pusat. Dan berdasarkan fakta peristiwa tahun 2018 sampai dengan 2021 di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mimika dan juga Puncak, kita sendiri tahu bahwa di sana sudah banyak sekali terjadi pengungsian yang besar-besaran. Itu jumlahnya 1.000 ke atas. Para masyarakat adat, masyarakat pemilik tanah harus meninggalkan tanahnya dan kemudian mengungsi ke tempat lain. Selain itu, kami juga lihat bahwa ada beberapa masyarakat sipil yang kemudian tertembak. Selain itu, kami juga lihat bahwa banyak sekali masyarakat di kamp-kamp tempat pengungsian itu yang kesulitan makan, minum, tempat dan yang lain-lain. Bahkan anak-anaknya tidak sekolah. Itu bagian dari dampak daripada penyerobotan pasukan, dampak daripada pendekatan keamanan yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dasar pertahanan keamanan itu dikendalikan oleh pusat, bagaimana ada dalam Otsus tadi. Nah, selanjutnya, apakah kemudian DPR bisa membatasi itu?
ataukah tidak? Nah, setelah saya coba dalami kewenangan daripada tugas pokok DPRP, rupanya mereka tidak diberikan kewenangan untuk kemudian mengontrol ataupun mengawasi kewenangan yang menjadi kewenangan pusat tadi. Itu artinya apabila terjadi pelanggaran HAM dengan pendekatan keamanan ini, para DPR tidak akan buat apa-apa. Dan itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Otsus ini. Jadi kami bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika nanti terjadi peristiwa pendropan yang kemudian berdampak pada terjadinya pelanggaran hak hidup atau pengungsi dan sebagainya, para DPR akan diam-diam saja. Ada kemungkinan kepala daerahnya juga akan diam-diam saja. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat peristiwa ketika Gubernur NMB, Gubernur Provinsi Papua, minta supaya aparat keamanan ditarik dari Kabupaten Duga pada tahun 2018 kan, hari Natal. Mereka malah ancam NMB kalau akan dicopot jabatannya, Kadeks buat jalan. Ini menunjukkan fakta di mana ketika nanti pertahanan keamanan atau pentopan pasukan dikendalikan oleh pusat, DPR dan juga eksekutif dalam hal ini kepala daerah, mereka tidak akan buat apa-apa. Itu mungkin dampak buruk dari pendekatan keamanan ya, yang kemudian dilegalkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang sudah direvisi ini. Yang berikutnya berkaitan dengan perekonomian. Tadi ingat dalam kewenangan berkaitan dengan dalam konteks perekonomian, kalau kemudian kita berkaca pada fakta yang ada di dalam redaksinya itu kan disebutkan bahwa setiap usaha yang akan dilakukan di atas wilayah adat wajib menghargai hak-hak masyarakat adat. Tapi kami lihat fakta sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 ini, semua izin yang dikeluarkan, baik itu masuk dalam kategori izin usaha pertambangan dan juga izin hak guna usaha untuk perkebunan, baik sawit maupun pala dan yang lain-lain, itu baik HGU itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hak pengelolaan hutan HPH, serta yang terbaru berkaitan dengan izin usaha pertambangan khusus serta kontrak karya, semuanya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum pemilik tanah adat. Itu fakta yang kami temukan. Dan dalam Undang-Undang Otsus yang lama, itu redaksinya sama, diminta untuk wajib mengakui. Bentuk pengakuan yang semestinya dilakukan yaitu melibatkan masyarakat adat dalam semua kontrak itu. Tapi yang terjadi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah melibatkan masyarakat adat. Dari fakta itu kita sudah bisa membayangkan dari tahun 2021 ini sampai ke depan ada kemungkinan fakta serupa akan terjadi.
sangat disayangkan yaitu kami lihat banyak sekali masyarakat adat yang ketika ingin memperjuangkan hak atas tanah adatnya yang kemudian digelapkan ataupun dirampas oleh perusahaan bekerjasama dengan pemerintah, mereka malah diperhadapkan dengan TNI Polri yang memang ada di wilayah perusahaan itu berada untuk menjadi keamanan di sana. Kita lihat contoh dalam kasus Wasyor Berdarah. Wasyor Berdarah itu awalnya dipicu dari masyarakat adat minta kembali tanah adatnya, yang kemudian dihadapkan dengan Brimob dan terjadilah pelanggaran HAM berat Wasyor Berdarah itu. Yang berikutnya, dalam konteks kasus di MAPI, di Bovendigul, ada masyarakat adat yang ketika menanam pisang di situ dengan pandangan bahwa itu adalah tanah adatnya, itu malah diperhadapkan dengan keamanan, dalam hal ini oknum anggota Brimob, dan masyarakat itu dipukul sampai kemudian babak belur dan dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Nah ini selain dari itu, sebagai ada kasus lagi di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Maibrat, itu masyarakat meminta ganti rugi atas pohon yang diambil karena pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, permintaan itu malah dibalas dengan masyarakat itu kemudian dikejar-kejar oleh aparat keamanan yang bekerja untuk memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada perusahaan. Itu dalam konteks perusahaan yang mendapatkan hak pengolahan hutan. Nah, selain dari itu, ada kasus di Timika, di mana anak-anak kecil yang hendak mencari ikan di areal PT Freeport, namun kemudian dicegat oleh beberapa aparat, dan selanjutnya mereka ditembak hingga mati. Itu kasusnya Eden Bebari ya. Awalnya mereka menggunakan dalil ini anggota TPN dengan dasar gelang bintang kejora yang digunakan. Tapi kemudian setelah orang tuanya klarifikasi, nah ini masyarakat sipil biasa, bahkan itu anak kuliah, dia baru sedang libur dari tempat kuliahnya. Nah ini kemudian dari contoh-contoh itu menunjukkan bahwa di semua areal atau wilayah perusahaan-perusahaan itu atau wilayah tempat perekonomian itu dilakukan, itu semua di backup oleh TNI Polri. Kemudian mayoritas menelan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM, dan dari modusnya itu bisa saja mereka menggunakan stigma separatis atau stigma sebagai anggota TPN. Itu hanya untuk kemudian digunakan sebagai dasar melegalkan tindakan pelanggaran hak hidup. Nah ini kemudian mencerminkan fakta perekonomian di Provinsi Papua yang dalam redaksi undang-undangnya dimimpikan untuk kemudian menghargai masyarakat adat. Namun pada faktanya masyarakat adat pemilik tanah adat ini ketika ingin memperjuangkan haknya malah kemudian diperhadapkan dengan aparat dan berujung pada terjadinya pelanggaran hak hidup. Selanjutnya
itu berkaitan lagi dengan ada dimasukkan satu pasal yang kesannya kalau kemudian saya analisa ini undang-undang UP 4D ya, unit percepatan pembangunan, itu sepertinya diselipkan masuk nih dengan ada salah satu pasal yang disebutkan khusus untuk membentuk badan khusus ya, yang bertanggung badan khusus yang akan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan juga koordinasi pelaksanaan otonomi khusus. Ini kalau tadi Susan sempat bilang kalau dikendalikan oleh pusat, kali ini dia bentuk satu badan yang kemudian akan mengawasi dan mengontrol. Badan khusus ini itu langsung akan diketuai oleh wakil presiden. Kemudian anggotanya menteri, serta ada perwakilan dari Papua. Jadi ya saya bayangkan persis seperti UP 4P yang kemudian diselipkan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini. Saya punya kekhawatiran jangan sampai kemudian badan khusus ini dia justru mengambil alih semua tugas-tugas pembangunan yang semestinya dilakukan oleh kepala daerah. Dan yang perlu kami catat bersama yaitu fakta di Papua, pembangunan yang dilakukan mayoritas menelan korban. Mayoritas menelan korban. Sebagai contoh dalam kasus Nduga, para karyawan-karyawan itu kan karyawan yang didatangkan ke sana untuk mengerjakan proyek strategis nasional di sana. Proyek strategis nasional ini kan kita tahu itu proyek yang memang sudah dirancang sedemikian rupa dalam Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia di tahun 2019. Kemudian setelah Jokowi memimpin negara ini, dia ubah nama MP3EI menjadi Proyek Strategis Nasional. Karena dia sebagai proyek strategis nasional, maka statusnya kemudian diangkat menjadi objek vital negara. Karena dia adalah objek vital negara, maka berdasarkan Kepres perlindungan objek vital negara, maka TNI Polri bisa hadir di sana untuk melindungi objek vital negara. Yang terjadi di Kabupaten Nduga awalnya itu awalnya dipicu karena adanya proyek strategis nasional tadi. Saya punya kekhawatiran dengan adanya badan khusus ini, itu akan kemudian memutuskan atau bahkan mengontrol atau bahkan mengawasi para kepala daerah dan juga legislatif untuk tidak usah melakukan banyak hal dalam konteks melindungi rakyat, namun wajib mendukung semua proyek-proyek nasional yang ada di Papua, di mana proyek-proyek nasional ini syarat akan kasus perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, penghisapan buruh, dan ketika masyarakat adat pemilik tanah yang kemudian memperjuangkan itu bisa saja diabaikan itu oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua, maupun juga buruh ketika diberikan upah yang murah di mana kerjanya sangat tinggi dalam rangka mendorong pembangunan proyek pembangunan tadi, ketika melakukan
perjuangan-perjuangan normatifnya diabaikan nanti oleh para DPR dan juga kepala daerah, serta masyarakat yang kemudian lingkungannya rusak akibat operasi proyek-proyek itu. Ketika mereka mau menuntut, malah DPR-DPR-nya dan juga kepala daerah tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena ada badan khusus ini yang kemudian akan membatasi para DPR maupun kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini mungkin secara singkat bisa kita lihat dari contoh kasus yang saya jelaskan tadi, di mana ketika Pak Gubernur meminta tarik pasukan di tahun 2018, kemudian diancam oleh Mendagri kalau dia akan kemudian diberikan sanksi karena tidak mendukung proyek strategis nasional atau tidak mendukung program nasional. Ini yang saya pikir akan kemudian dikontrol lebih dekat dengan badan khusus ini dan paling-paling akan menghambat semua suara-suara dari eksekutif maupun loading. Kau perbaiki jaringan dulu, kasih keluar baru legislatif ketika nanti masuk ulang ingin lagi. bicara Cepat sebelum selesai ini. masyarakat. Gue udah bicara terakhir. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan kebijakan pemekaran. Kawan-kawan, kalau kita lihat dalam buku Atlas Sawit Papua, itu dia memberikan data terkait sudah banyak sekali perusahaan sawit yang ada di seluruh tanah Papua, ya. Mulai dari Merauke sampai dengan Sorong, Sorong sampai dengan Jayapura, Jayapura sampai dengan Merauke. Itu banyak sekali. Sampai-sampai saya bisa bilang separuh tanah Papua itu dikuasai oleh pemilik-pemilik perusahaan itu. Selain perusahaan-perusahaan sawit, juga sangat banyak izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan di atas tanah Papua. Kalau kita lihat Atlas Tumpang Tindih perizinan yang dibuat oleh Dinas Pertambangan Provinsi Papua pada tahun 2009, di situ kita akan lihat jumlah dari perusahaan-perusahaan izin-izin yang dikeluarkan. Izin yang dikeluarkan artinya sudah ada perusahaan yang kemudian menguasai. Wah, dia masih jelaskan dampak-dampak. Masuk sudah, Dari fakta masuk. Ini menunjukkan Kau klik bahwa itu, separuh link tanah yang saya Papua kirim, terus nanti kau secara klik garis ke besar, email, wilayah baru Papua ini baik di sudah kutunggu nanti masuk. darat maupun di laut itu dikuasai atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin tadi, baik itu HGU, izin usaha pertambangan, kemudian HPH, seperti itu. Dan berdasarkan fakta juga kami temukan banyak perusahaan yang sudah punya izin namun belum bekerja. Kenapa dia belum bekerja? Ini banyak sebabnya. Salah satunya adalah belum ada pemahaman yang sama antara masyarakat adat pemilik tanah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melihat bahwa wilayah Indonesia itu dikuasai oleh mereka berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara masyarakat adat bilang itu tanah adat saya. Tahu tidak bahwa ada tempat lain, ini tanah saya. Nah, dua pandangan ini yang kemudian berdampak pada beberapa perusahaan itu kemudian tidak dijalankan secara maksimal. Nah, dengan tidak dijalankan secara maksimal, ini kemudian menjadi persoalan baru dalam konteks negara dan juga perusahaan tadi. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan itu menggunakan dana yang dipinjam dari Bank Dunia, baik itu yang miliknya Amerika ataupun miliknya Cina.
Ini kan kemudian akan menjadi hutang. Di tengah situasi ini, langkah yang harus diambil oleh pemerintah pusat, salah satunya untuk memuluskan semua izin-izin tadi, itu melalui salah satunya adalah pemekaran. Nah, kenapa saya katakan salah satunya melalui pemekaran? Karena kepala daerah yang lama, dia kan jelas tidak punya, dia sikapnya mendukung masyarakat adat yang tadi menolak adanya perusahaan. Tetapi dengan dia membentuk satu kepala daerah yang baru, si kepala daerah yang baru kan akan berpikir tentang bagaimana PAD-nya, bagaimana pemasukan-pemasukan. Dalam konteks bagaimana PAD-nya dan bagaimana pemasukan-pemasukan untuk kabupaten yang baru, disitulah kemudian akan memberikan ruang lebar hadirnya, bahkan berdirinya atau jalannya di Cimejeng tadi. Sehingga dalam konteks kebijakan pemekaran ini, Jakarta sangat senang dan juga tutup mata untuk kemudian masukkan pasal tersebut di dalam Undang-Undang Otsus. Karena dengan begitu akan memuluskan semua kepentingan ekonomi yang sedang diinginkan untuk dipraktekkan di tanah Papua yang kaya raya ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh, yang terakhir, yang perlu teman-teman pahami juga dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru ini, kebijakan khusus bagi hak politik dalam konteks pembentukan partai politik lokal itu rupanya di pasal 28 itu ayat 1 dan 2 itu dihapus. Jadi orang Papua tidak diberikan legalitas untuk membentuk partai lokal. Sementara kalau di Aceh ada partai GAM. Padahal dua daerah ini kan sama-sama diberikan otonomi khusus. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa para perumus kebijakan ini, baik DPR maupun pemerintah, itu sepertinya jelas-jelas punya misi untuk tidak mau memberikan ruang bagi ekspresi hak politik orang Papua melalui partai lokal. Itu terlihat melalui sikap mereka menghapus pasal 20 ayat 1 dan juga 28 ayat 1 dan juga ayat 2. Saya pikir ada penjelasan rasional ini. Rupanya dalam bagian penjelasannya tidak ada. Di sini bahkan disebutkan jelas. Ini menunjukkan bahwa penghapusan pasal tersebut dilakukan tanpa ada rasionalisasi yang jelas oleh para perumus. Dan tanpa ada rasionalisasi yang jelas itu menunjukkan kegoblokan dari para perumus itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan ya untuk awal berkaitan dengan dampak-dampak buruk dari kebijakan otonomi khusus yang baru ini. Selanjutnya mari kita diskusi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bun. Di sini ada pertanyaan yang sudah kawan-kawan mereka sudah lemparkan juga. Jadi saya langsung saja akan lemparkan pertanyaan ini ke Bun sendiri sesuai dengan pertanyaannya kawan-kawan atau Ibu Kurena. Lanjut ke pertanyaan saja. Ayo lanjut biar diskusi mengalir lancar. Lanjut saja. Oke. Nah, di sini ada kawan Ricky. Dia ada lemparkan pertanyaan
kita tahu bahwa hampir seluruh rakyat OAV menolak otonomi khusus. Tapi mengapa suara rakyat diabaikan oleh Jakarta? Apa negara ada punya maksud dan tujuan di balik otonomi jilid 2? Itu dia punya pertanyaan. Saya kasih waktu kembali ke Bun untuk jelaskan langsung sesuai dengan yang tadi sudah saya bacakan. Oke. Oke. Itu yang di awal tadi saya sampaikan ya, bahwa negara bahkan tidak hargai dan juga tidak implementasikan pasal 77 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otsus. Tadi kan singkatnya apa? Semestinya dari rakyat kasih ke MRP ke dan dari rakyat kasih MRP dan DPR, selanjutnya DPR serahkan ke DPR RI dan juga DPR dan juga pemerintah pusat. Namun yang terjadi ini kan DPR RI dan juga pemerintah pusat tanpa mengambil aspirasi apapun dari rakyat, mereka secara sepihak dan kemudian memberikan kepada rakyat. Ini sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan perumusan perubahan undang-undang otsus itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang otsus itu sendiri. Dalam konteks ini kan sudah jelas kita lihat di mana ada pelanggaran dalam konteks perumusan legislasi yang dilakukan. Itu artinya si DPR yang merumuskan ini, mereka tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas diberikan langsung sendiri oleh pasal undang-undang otsus itu sendiri. Nah, selanjutnya itu DPR, di pemerintah pun demikian. Semestinya kalau kemudian kita lihat menggunakan asas umum pemerintahan yang baik, ini menunjukkan sikap, menunjukkan fakta adanya pelanggaran asas profesionalisme. Jadi DPR RI ataupun juga pemerintah pusat dalam merumuskan undang-undang otonomi khusus ini jelas telah melakukan pelanggaran asas profesionalisme. Nah, ini semestinya bisa investigasi dan juga diberikan rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia yang memang bekerja untuk melihat efektivitas asas-asas pemerintahan yang baik dan juga melihat jangan sampai ada terjadi tindakan maladministrasi. Perumusan yang dilakukan secara subjektif, secara sepihak oleh Jakarta, baik oleh DPR RI dan juga pemerintah pusat, ini jelas masuk dalam kategori maladministrasi karena mereka tidak mengikuti mekanisme yang ada dalam pasal 77. Di atas itu, mengapa sampai kemudian ini bisa terjadi? Yang pasti ada landasan politiknya. Landasan politik itu berkaitan dengan kepentingan politik Indonesia di Papua. Tadi di awal Susana sudah banyak jelaskan ya terkait latar belakang bagaimana sampai kemudian otsus itu bisa dirumuskan di tahun 1999 kemudian sampai pada 2000. Di situasi itu sedang terjadi apa? Tuntutan oleh rakyat Papua yang pada saat itu ke Jakarta melalui Tim 100. Dan mereka minta merdeka pada saat itu, minta merdeka secara damai. Kemudian dibalas dengan diberikan undang-undang otonomi khusus. Kalau kemudian kita baca bagian dasar menimbang undang-undang otonomi khusus, ya undang-undang nomor 21 tahun 2001, itu jelas di sana disebutkan terkait landasan perjuangan politik Papua secara damai, yang kemudian menjadi dasar terbitnya undang-undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa
kursus itu memang lahir dengan dasar persoalan politik yang sangat kental, dan itu dibentuk dengan tujuan untuk membendung tadi perjuangan politik itu. Nah, bahkan di awal-awal itu seperti yang tadi Susan sampaikan, para elit-elit yang punya kepentingan dengan undang-undang otsus tersebut dengan bangganya menyampaikan beberapa hal yang menurut mereka itu kemudian menjadi sebuah jalan ya, bagi mereka. Tapi yang terjadi kan justru petaka yang dialami oleh rakyat, karena rakyat dirampas, kerusakan lingkungan yang hebat, hak hidup masyarakat kemudian berjatuhan di mana-mana. Selama 2001 sampai dengan 2021 ini. Yang paling jelas dan tegas kasus Wasyur berdarah itu terjadi di tahun 2001. Begitu. Nah, selain itu, dengan perumusan kebijakan pertahanan keamanan yang dikendalikan oleh pusat, itu kemudian memberikan legitimasi bagi pemerintah pusat untuk terus melakukan penyerobotan pasukan semau mereka tanpa ada evaluasi dari semua pelanggaran HAM yang terjadi, dari penyerobotan pasukan yang dilakukan itu. Mungkin Jakarta sampai hari ini berpikir bahwa mereka tidak ada kesalahan dalam penyerobotan pasukan. Padahal di depan mata kita sendiri lihat bahwa masyarakat yang kemudian terlanggar hak hidupnya yaitu masyarakat sipil. Begitu. Nah, jadi selain itu, dengan melihat sumber daya alam Papua yang sangat banyak dan berlimpah ruah ini, itu juga kemudian menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat untuk tetap menguasai Papua, karena sumber daya alamnya yang sangat banyak ini. Ini kan jelas ya, terlihat melalui pernyataan beberapa petinggi militer pada tahun 80-an ya. Mereka sampaikan kepada para pejuang hak politik Papua, kalau yang mereka butuhkan adalah tanah Papua dan kekayaan alam. Orang Papua silakan kirim surat ke Tuhannya dan kemudian buat negara yang dipikirkan itu di Pulanka atau di pulau, salah satu pulau di Melanesia. Itu kan yang disampaikan. Itu menjadi misi politik mereka untuk kemudian menguasai sumber daya alam, mengeksploitasi sumber daya alam. Melalui permintaan itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkan manusia Papua. Yang mereka membutuhkan adalah tanah dan juga sumber daya alam depan. Itu mungkin menjadi landasan kepentingan ekonomi di Papua. Sehingga yang kemudian harus dilakukan yaitu oleh Jakarta yaitu mengabaikan apapun yang diminta rakyat, dan mereka kemudian membuat apa yang diinginkan oleh mereka. Seperti tadi saya sampaikan, pemekaran dengan salah satu dasarnya yaitu pemekaran bisa didorong oleh pemerintah pusat. Ini kan juga bagian dari menciptakan wilayah baru untuk kemudian menjadi tempat eksploitasi baru. Dari fakta mereka melihat kesulitan mereka untuk melakukan eksploitasi wilayah yang masih dikuasai oleh wilayah pemerintahan yang lama. Yang sampai saat ini jelas di depan mata ini seperti yang sedang terjadi di Blok Wabu ya kawan-kawan. Penyerobotan pasukan yang banyak mulai dari Nduga sampai ke puncak Papua. Kemudian ada rekomendasi yang kemudian keluar dari pemerintah untuk
apa namanya Blok Wabu. Terlepas dari itu, di saat orang Papua sedang menolak Otsus, itu ada beberapa birokrat khususnya di ESDM yang kemudian ke Jakarta dan bahas tentang masalah saham di Blok Wabu. Nah ini kemudian menunjukkan secara jelas terkait apa kepentingan ekonomi dan juga politik Indonesia di Papua. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang sekalipun rakyat minta rakyat tolak, tapi kemudian pemerintah pusat dorong. Dan hari ini yang ikuti apa berlakukan. Mungkin itu ya jawabannya. Oke, terima kasih. Di sini Izin banyak. bertanya. Oke. Izin bertanya langsung. Boleh Ibu Moderator? Iya, boleh. Saya Yuni Angel, izin senior Kakak Ego. Saya juga alumni paralegal LBH Jogja, mungkin senior masih ingat. Ya. Oke, saya sangat appreciate sekali untuk si Sister Susan dan juga senior saya yang luar biasa. Setelah sekian lama kita baru berjumpa dan menurut saya ini diskusi yang sangat bagus karena sebenarnya teman-teman punya hak untuk berbicara sampai di titik ini. Jadi saya sangat appreciate terutama bagi kepanitiaan yang sudah membentuk dan merancang acara ini dengan baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah yang saya simak dari keseluruhan penjelasan bahwa Otsus sebenarnya lebih banyak menguntungkan pemerintah, elit politik, aparat, investor-investor yang notabene memiliki kepentingan. Jadi